tangan diangkat, kepala menunduk. Berdoa mulai. Kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu, Bis. Ahmad Fikri Alfian, Ahmad Azril, Baik Nabila Putri, tidak hadir. Baik Widya, Khairul Razikin, Lalu Restu, Lalu Galuh, baik, Ibu sudah mengabsen semuanya ya. Teman kalian yang tidak hadir itu ada 3 orang ya. Nadia, kemudian Restu, dan satu lagi Artisa. 4 orang ya. Nadia hadir. Nadia, Nabila, Pisa, dan Tita. Ya, baik. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada yang masih ingat satu orang ingin mencontohkan Ibu bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di papan tulis? Ada yang ingin mencontohkan Ibu cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat? Ya, silakan Anda satu contoh saja ya untuk penjumlahan dan pengurangannya. Bilangannya boleh apa saja, Nanda? Penjumlahan. Nah, terus sama dengan itu berapa? Di sini. Selanjutnya sama dengan
kasih Nanda sudah mencontohkan hasil pertemuan kita pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian pada bilangan bulat, ya. Kenapa kita harus mempelajari perkalian pada bilangan bulat? Tujuannya adalah agar kita tahu dan paham bagaimana melakukan perkalian
Sisa berapa? Yang satu ya. Dua. Baik, sudah diterima bahan ajarnya? Sudah. Silakan tulis namanya pada lembar pertama di halaman lembar pertama pada lembar bahan ajarnya ya. Supaya bahan ajarnya tidak tertukar dengan milik temannya ya. Apanya? Oh itu kepotong ya, ini kalau begitu. Gak apa-apa, tulis ya namanya di sini. Baik, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu ya. Kalau kita dalam sehari itu memakan 7 buah apel, kemudian kalau dalam 7 hari, total berapa yang sudah kita makan? Ya, baik, Ibu akan menjelaskan sekarang menggunakan media papan perkalian ya. Di sini Ibu punya papan perkalian yang akan menjelaskan. Tadi Ibu sudah menanyakan kalau kita sehari makan 7 apel, berarti kalau 8 hari itu totalnya berapa jumlah apel yang kita makan ya. Baik, Ibu anggap stik es krim ini adalah jumlah apel yang kita makan ya dalam sehari. Misalnya Nanda memakan 7 apel dalam sehari ya. Kotak yang ini, kotak yang sebelah ini kita anggap sebagai harinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kemudian 1 hari dimakan 7 apel. Ya, ada yang mau bantu Ibu mencoba menghitungnya? Silakan Azril. Di sini ya. Di situ ada sana. Ini. Nah, kalau dalam 1 hari ada 7 apel, berarti dalam sehari ini berapa stik es krim yang dimasukkan? 7. Kasih lihat temennya, hitung. 1, kasih lihat stik es krimnya.
Nah, ya. Ada lagi yang mau mencoba? Ada lagi yang mau mencoba? Silahkan Hadi. Silahkan. Ibu kembalikan stik es krimnya ya. Nah. Sekarang kita lanjut ke es krim ya, karena ini stik es krim. Jika dalam satu hari kita memakan kalau 6 kebanyakan. Jika dalam satu hari ibunya Hadi jadi apa bukan itu? Kalau begitu ibu, ini warung yang di sebelah. Jika dalam satu hari dia berhasil menjual 8 es krim, jika dalam satu hari dia berhasil menjual 8 es krim dan stiknya aja yang masih, maka jika dalam 6 hari berapa jumlah seluruh es krim yang sudah dijual oleh pedagang di sebelahnya? 36. Bagaimana caranya? Silakan coba Asrofil Hadi. Satu hari berhasil menjual sebanyak 8 es krim. Silakan. Ini satu hari berapa? Ya, dari sini dulu. Berapa? Ya, silakan taruh di sini. Hitung dulu. Satu hari berapa es krim? 8. Yang hari kedua? 22, 23, 24, 25. Silahkan Widya, terima kasih Widya ya.
sebanyak 32 es krim. Jadi di sini bisa kita tulis berapa kali berapa tadi? 8 kali 4. 8 kali 4. 8 kali 4 hasilnya berapa? 32. Ya, sudah diletakkan sama teman-temannya tadi. Ini hasilnya 8 kali 4 hasilnya 32. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana jika dalam keadaan sekarang musimnya musim apa ya? Hujan. Benar. Kalau dalam musim hujan itu biasanya suhunya itu tuh turun. Kalau kemarin dari hari Senin hujan itu turun, berarti suhunya misalnya turun sebanyak 3 derajat Celcius. Kalau suhu turun itu artinya positif atau negatif? Negatif. Karena turun ya. Berarti kalau suhu turun, berarti kalau suhunya turun sebanyak 3 derajat, dan itu adalah negatif 3. Negatif 3. Maka berapakah suhu yang maka berapakah suhu pada hari ketiga? Berapakah suhu pada hari ketiga? Satu hari suhunya turun sebanyak negatif 3, turun 3. Kemudian 3 hari begitu aja, turunnya 3, kemudian turunnya 3 ya. Suhu awalnya Bu Anggun, bentar ya. Bu Anggun, Bu, ini Bu Vera sama Pak Bambang belum ada ya? Ya, Pak Bapak tuh lanjut ya. Baik, Ibu lanjut ya. Jika kemarin hari Senin itu suhunya 30 derajat, suhunya hari Senin 30 derajat Celcius. Nah, pada hari Selasa turun sebanyak 3 derajat. Suhunya turun sebanyak 3 derajat. Kemudian pada hari Rabu juga turun sebanyak 3 derajat. Pada hari Kamis turunnya sebanyak 3 derajat. Kemudian berapa suhu pada hari Jumat? 21 derajat. Baik, kita lanjutkan ke materi sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Ya, di sini Ibu punya tampilan pada slide-nya, silahkan diperhatikan. Yang pertama, sifat tertutup. Berlaku ketentuan di mana A kali B sama dengan C, yang mana A, B, C adalah anggota bilangan bulat. Lanjut ya, yang A, sifat yang pertama, boleh dicatat di buku catatannya. Tertutup. Yaitu A dikali B itu sama dengan C. Contohnya seperti tadi,
Contoh. Bilangan 3. Min kali min plus 3 kali 3, 9. Nah, jika pada bilangan bulat negatif, negatif dikali 3, negatif 3 dikali negatif 3, itu ingat, masih ingat sifatnya tadi yang negatif, negatif, hasilnya positif, ya? Berarti negatif dikali negatif 3 sama dengan berapa? Berapa? Positif berapa? 9. Ya, tidak kita tulis ya, atau langsung saja 9. Ya? Lanjut. Atau pertukaran. Ketentuan gimana? Ibu lanjutkan ke sifat yang kedua, yaitu komutatif atau pertukaran. Di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Atau jika dalam bentuk bilangannya 4 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 4. Ini sama dengan 4 kali 3, 12. Kemudian 3 dikali 4 juga sama, dia 12. Sudah? Lanjut. 7 2 letakkan kurungnya. Nah, sekarang ke sifat pengelompokan. Di mana dikelompokkan dalam kurung. Pengelompokan. Sudah ya? Sudah. Sudah? Nah, Ibu lanjut kalau begitu. Cek identitas pada disebut pada ketentuan di mana A kali 0 sama dengan 0. Contoh 14 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini yang maksudnya Ibu. Bilangan apapun yang jika dikalikan dengan 1, maka akan tetap menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu ini ya, unsur identitas. Jika 8 kali 1, maka tetap dia akan menjadi 8. Jika negatif 2 dikali 1, maka tetap dia akan menjadi negatif 12. Kemudian yang kelima, sifat yang kelima ada perkalian dengan 0. Seluruh bilangan jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap akan 0. Ini yang Ibu maksud dengan perkalian dengan 0. 14 kalau dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Jadi dua ada kedua kepada nanti kali 6 tambah 3 9 sama dengan 7 kali 6. Ya, pada perkalian bilangan bulat
dengan yang ini sama. Kemudian yang ini berbeda, maka hasilnya negatif. Ini juga berbeda, maka hasilnya akan negatif. Ya. Jika beda tandanya, maka jika dikalikan akan menghasilkan negatif. Jika sama atau berbeda, jika sama, maka dia akan menghasilkan positif. Karena sama dia. Mau itu negatif ketemu negatif, maka dia tetap akan menjadi positif. Ya. Positif. Kemudian jika positif ketemu positif, tetap akan menjadi positif. Kemudian jika dalam suatu soal ibu punya angka negatif 7 dikali negatif 8. Nah, bagaimanakah caranya? Dikalikan ya. Nah, silakan di buku ajarnya di sana cara melakukan perkalian menggunakan jari-jari sudah ibu cantumkan di sana ya. Kita akan melakukan perkalian menggunakan jari-jari tangan kita.
Ya, di sini. Kalau perkalian 6, kalau 6 dikali 3, berarti tangan kita yang berdiri sebelah kiri berapa? 6. Nah, kemudian sebelah kanan 1, sehingga kedua tangannya menjadi nah, mana tangannya? Ada temannya begini. Nah, jangan malu-malu ya, nggak apa-apa. Kemudian karena 6 dan 3 ada 3 di sana, berarti jari yang kita hitung luasnya sebanyak 3 sampai selesai. Ayo, semuanya bantu Ami mulai dari yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berapa? 18. Betul, Ami? Ya, sudah dilakukan. Terima kasih teman-teman untuk Ami. Baik, Ami sudah bisa melakukan perkalian 3 menggunakan jari mati kita. Selanjutnya siapa yang mau coba? Ya, yang perempuan yang belum maju. Yang belum maju, diantar apa-apa kan belajar nanti sama kayak Ami. Ayo maju ya. Ya, Luna. Lili. Baik, sekarang kalian akan melakukan perkalian 3, yaitu 4 dikali 3. Silakan Lili, berapa jari sebelah kiri? 4. Kemudian luasnya ada berapa? 3. Nah, silakan bantu Lili yang hitung. 1, 2, 12. Jadi berapa jika 4 dikali 3 berapa? 12. Baik, silakan duduk. Terima kasih Lili, teman-teman. Selanjutnya perkalian 3 sudah paham? Sudah? Ya. Selanjutnya kita beralih ke perkalian 4 ya. maju. Caranya sama seperti kita melakukan perkalian 2 dan perkalian 3. Misalnya 3 dikali 4. Ya, dikali 4. Berarti karena 3-nya sebelah sini, maka jari kiri yang berdiri sebanyak berapa? 2. Kemudian satu ruas jari ini ada berapa? 4. Ya. Coba hitung semua. Berapa jadinya? 3 kali 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
unding dulu pada pada melakukan perkalian 5 anu. Ya, zoom. Terima kasih Restu sudah membantu Ibu mencontohkan kepada teman-temannya cara melakukan perkalian 5. Nah, sekarang kita akan beralih ke perkalian 6, 7 dan 8. Ya. Caranya bagaimana? Nah, jika dalam perkalian 2 sampai 5 kita gabungkan kedua tangan kita. Sekarang pada perkalian 6 dan 7 itu kita pisah, ya. Perkalian 6 dan 7 digunakan dengan cara memisahkan penghitungan pada tangan kiri dan tangan kanan. Karena tadi 5 sampai sini 5, berarti kalau kita menghitung 5, kita sambung kan? 6, 7, 8, 9. Di sini juga begitu. Tadi 5 sudah, ini 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, caranya kita mulai dari perkalian 6 ya, yaitu 6 kali 6 kali 6, ya. Kalau 6 berarti kedua tangannya berdiri. Kemudian kalau 6 yang ditekuk yang mana? Kiri. Ya. Yang kiri 6, yang kanan juga 6. Sehingga 6 kali 6. Berapa? 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 Yang dia belum dijelasin. Ulang ya. Nah, jari yang ditekuk ini senilai dengan 10. Jadi ada berapa jari yang ditekuk? 2. Ada berapa jari yang berdiri? 4 dikali 4. Berapa 4 dikali 4? Kita hitung kalau kalian tidak ingat. 4 kali 4. Di sini 4-nya kita tutup, kita singkirkan 4. Pindah
jari yang ditekuk senilai 10 dan jari yang lain juga senilai 10 sehingga menjadi 20. Dan jika dijumlahkan 20 dijumlahkan dengan 16 hasilnya 36. Sehingga 6 dikali 6 hasilnya 36. Betul? Betul? Baik, terima kasih Rani. Tepuk tangan. Sudah mau membantu Ibu melakukan perkalian 6 dikali 6. Selanjutnya tadi 6 kali 6 sudah. 6 kali 8. Sekarang 6 dikali 7. Nah, siapa yang mau sekarang angkat tangan membantu Ibu? Yang laki-laki tadi, yang perempuan sudah. Ya, sedikit. Silakan. Silakan. Coba sekarang 6 dikali 7. Nah, kalau 6 dikali 7 berarti jari yang berdiri tadi kan 6-nya. Perhatikan. 6, 7, 8, 9. Ini juga diperhatikan. Ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Berarti kalau 6 kali 7, 6-nya disebut terlebih dahulu, itu menjadi tangan kiri 6. Kemudian tangan kanannya 7. Berarti nih 6, 7. Nah, udah ya. 3. Berarti 6-nya yang mana? 6-nya yang mana? 6. Kemudian sebelah kanan dulu. Ya. 6, 7. Nah, sudah. Berapa jari yang ditekuk? 3. Karena satu jari yang ditekuk itu nilainya 10, maka karena 3 jari yang ditekuk, maka menjadi 30. Selanjutnya yang berdiri sebelah kiri berapa? Berapa sebelah kiri? 4. Sebelah kanan? 3. Nah, kita kalikan 4 dikali 3. Berapa? 2. Coba hitung dulu 4 dikali 3. 3 yang ini berpindah ke ruas jarinya yang ini. 3. Ini 3, dan 3. Silakan bikin hitung. 1, 2, 3. 4, 12. Baik. 4 dikali 3-nya sama dengan 12. Lalu karena ada 3 jari yang ditekuk tadi 30, kita tambahkan dengan 12. Berapa 30 tambah 12? 40. Sehingga 6 dikali 7 hasilnya berapa Zikir? 42. Sudah? Bisa? Atau mau lanjut ke semester 8? Mau? Lanjut? Ya, mau duduk katanya. Yang sudah benar ya. 6 dikali 7, jari kita yang ditekuk 6 pada sebelah kiri, kemudian pada sebelah kanan kita tekuk 6 dikali 7. Nah, kita lanjut kalau begitu bagaimana dengan 6 dikali 8? Baris dulu, baris dulu. Kalau 6 dikali 8
9, 18. 9, 18. Oh ya, kalau begitu untuk perhatikan untuk perkalian selanjutnya, perkalian 7, perkalian 8 dan perkalian 9 itu sama caranya, nggih. Untuk perkalian 7 ditempuh yang kiri 7, 6, 7, sebelah kanan juga 6, 7. Sehingga jari yang ditekuk berapa? 40. Dikalikan jari yang berdiri. Ya, 8, 3, 9. Dan jari yang ditekuk 4 sehingga berjumlah 49. Ya. Kalau begitu kita lanjutkan nanti untuk pertemuan selanjutnya di kelas online ya. Silakan dimasukkan bahan ajarnya terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lalu Ibu akan menjelaskan masalah yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ibu akan langsung memilih satu orang yang akan Ibu bagikan LKPD-nya dan Ibu langsung akan menyebutkan siapa kelompoknya, ya. Berapa kelompok, Bu? Satu kelompok 4 atau 5 orang, ya. Kelompok pertama ini, kelompok ketiga ini, kemudian kelompok keempat ini, kelompok kelima baru. Nah, Ibu akan membagi kelompoknya sesuai merata dengan merata laki-laki dan perempuannya. Laki-lakinya yang tidak masuk ada 2, berarti laki-lakinya 12, berarti 3 ya, 22. Ah ya, ada 1 yang ya, ada 1 yang 3, baik. Dia itu temannya Vicky, kemudian Azril, lalu Aris, ya. Kemudian yang perempuan temannya Reni dan Luna. Ya, silakan berkumpul dulu kelompoknya di sana, baru ambil meja nanti.
Adakah hubungan antara perkalian dengan operasi pada bilangan bulat? Agak jauh untuk diskusi. Jawabannya adalah dia pernah jawab. Jadi maksudnya berapa itu? Ya. Jawab bola yang di atasnya itu. Jawab bola berapa ini? 5. 6 orang ini. Perempuan satu ke sana. Perempuan satu ke sana. Ayo. Orang-orang kayak itu. Ini 6 ini. Iya. Jika dalam seminggu ada 7 hari, maka berapa banyak permen yang dimakan Nanda selama seminggu? Ini perkalian berapa kali sehari? Yang dapat. Berarti tambahnya mana yang 8? Yang sebelah kirinya 8. Yang 8 enggak, tetap bisa yang 8 lagi. Terus yang mana? Benar. Berapa yang ditekuk? 4. Kenapa 4? Sekarang 8. Berapa yang ada? Kemudian yang ini kali ini ya 2 kali 6 ini bagaimana ini nggak bisa pakai perkaliannya.
Terus karena 8 kali 7 8-nya ini berada di sebelah kiri, berarti yang ditekuk 8 ya. Ini dari jempol mulainya ini tuh ya. 6 7 8. Kemudian sebelah kanan berapa? 7 berarti 6 7 berapa jari yang tidur? 6. Nah, berarti kalau 5 50. Kita kalikan 2 kali di 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 itu 3 berapa 2 kali 30. Berapa tangan yang ini? 3 kali 4. 3 kali 4. Nah, tambahkan dia. Nah, itu maksud ibu. Ya. Nah, KPD-nya? Nah, jawabannya tulis di sini ya. Dapatkah kamu lakukan penilaian dengan bantuan jari tangan temanmu dan jari tanganmu? Bisa enggak tadi dia melakukannya? Bisa? Ya. Jawabannya apa jadinya? Ya, jawabannya iya ya. Terus kalau iya maka berapa hasilnya? Nah, berapa perkalian yang terbentuk? 4 kali 3. Enggak, yang tadi berapa kali kan 2 jari yang kemudian 1 jari yang tidur. Nah, berapa kalau begini? 3 kali 6 7. Ini 6 berarti berapa kali berapa? Jangan lalu nendo full gigi tamu kamera. Iya, jawabannya di sini. Terus kalau iya, hasilnya berapa?
Berarti yang berdiri? Nah, kalau begini caranya berapa? Berapa ya? Berapa? 30. Kalau 2 yang ditekuk 6, 7. Harus ini duluan ya. 6 kali 6, 7. Udah kali. Berapa jadinya? Ya. Kita sudah selesai. Tinggal hitung. Satuin tangan temanmu. Tambahin. Tulis bentuk matematikanya ya. Kita tenang untuk menentukan ya. Minta temanku lagi, temannya yang mana? Tekuk jarinya. Berapa ditekuk? 1. Berapa jari yang ditekuk? Berapa jari jarinya? 3. Baik. Nih, sana nih sana. Sudah dijawab untuk LKPD-nya. Sekarang pada tabel yang di bawahnya juga sudah selesai. Sudah? Baik. Silakan bagi kelompok yang sudah selesai boleh untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya. Semua kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya dan nanti akan dikomentari oleh temannya ya. Adakah hubungan antara perkalian dengan operasi pada bilangan bulat? Ada. Lalu yang kedua, biar tukar temannya supaya bergantian. Nanda membeli sebanyak 8 buah dan selalu menghaburkannya. Jika dalam seminggu ada 7 hari, maka berapa banyak permen yang dimakan Nanda selama seminggu? 56 buah permen. Baik. Berapa jawabannya? 56. Ya. Bagaimana caranya dalam bentuk jari matika? Coba semua anggota kelompok jarinya mana? Ya. Berapa kali berapa? Berapa kali berapa? 8 kali. Ya, jadi berapa jari yang ditekuk? Berapa? 5. Mana yang 8, mana yang 7? Mana? Ya, kemudian perkalian
hitung 8. Ini 8. Ini 7. Itu caranya ditentuk. Ini caranya 8, ini 7 gitu. Berapa? 56, Bu. Berapa? Benar? Benar 56? Anggota kelompok yang lain ada jawaban yang berbeda? Benar. Nah, baik. Kita lanjut. Kita lanjut ke masalah yang berikutnya, yaitu mau kelompok 3. Kalau ada temennya, nanti jangan ribut caranya. Baik, silakan. Ulang. Silakan kelompok 3 mulai di nomor selanjutnya, yaitu yang ini. Besar-besar ya. Dua jari sehingga 3 jari lain berdiri lalu. Baik, stop. Minta temanmu, minta temannya. Temannya yang mana mau diminta? Ayo, yang mana? Mulai dari jempol caranya. Berapa jari yang ditekuk? 2. Berapa jari yang berdiri? 3. Ya, terus? Lalu kami menyentuh 1 jari dan 4 jari yang lain berdiri. Nah, sida sekarang. Berapa jari yang ditekuk? Berapa jari yang berdiri? Nah, ini sudah. Ini sekarang. Nah, itu berapa perkalian yang terjadi? 7 kali 6. Berapa? Iya. 7 Kali 6. Benar yang lain? Benar. Benar perkalian yang terjadi adalah 7 kali 6? Benar. Ya, kemudian berapa hasilnya? 42. Berapa jari yang ditekuk? 3. Kalau 3 berarti? 30. Nah, sehingga jari yang berdiri berapa? 3 kali 4. Nah, 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. Nah, ditambahkan 12 tambah 30 hasilnya 42. Jadi berapa hasilnya? 42. Baik. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Ya, terima kasih jawabannya sudah benar. Ya, jadi untuk presentasi kelompok 3 Ibu cukupkan. Ibu beralih ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 5. Tahan masalahnya. Berapa yang sudah kalian temukan? Nomor 1. Nomor 1. Negatif 8 kali negatif 2. Hasilnya Positif 16. positif 16. Benar dia jika negatif dikali negatif hasilnya positif. Dan nah, kemudian cara melakukannya dengan jari mati 8 kali 2. Coba ibu lihat 8 kali 2. 8 kali 2. Berarti tangan yang berdiri berapa? Ini kan perkalian 2. Berarti jatuh tangan yang berdiri kalau perkalian 2 ada 8. Tinggal 2, 2, 3. Coba hitung. Persiapan tutup chapter. Berapa? 14. Coba diulang. Berapa? 8 negatif 8 kali negatif 2. Pakai jari matikanya. Berapa? 16. Karena negatif dikali negatif hasilnya
menambahkan dari teman-temannya, dari pekerjaan teman-temannya? Baik, perhatikan. Jadi, apa yang sudah disampaikan oleh temanmu tadi, yaitu bagaimana cara melakukan perkalian menggunakan matematika yang sudah ada pada LKPD, itu memang benar ya, karena tadi setelah kita melakukan perkalian pada papan
Jawabannya silakan bisa ditulis di bawah soal atau bisa ditulis di balik kertasnya ya. Bisa ditulis di balik kertasnya di sana. Dikerjakan secara mandiri di sini ya sampai selesai. Silakan. Tidak ada kerja sama ya.
Ibu sudah terima hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan ya. Hari ini dari pagi sampai tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Perkalian bilangan bulat. Ya, tadi perkalian bilangan bulatnya pakai apa? Tadi Ibu menjelaskan yang pertama. Perkalian, kemudian Ibu memakai jari matematika ya, di mana dalam jari matematika itu kita bisa melakukan perkalian ya, 2, 1 sampai 10 atau kita singkat lebih singkat lagi 2 sampai 9. Untuk perkalian 2 sampai dengan 5 kita bisa memakai 2 jari ya. Artinya semua jarinya ini bisa digabung ya. Tapi dalam perkalian 6 sampai 9 kita pisahkan dan kita sebut yang ditekuk ini mulai hitungannya 6, 7, 8, 9 ya. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. 6, 7, 8, 9. Lalu ada juga tadi tentang apa? Jika negatif kali negatif itu tentang apa? Tentang apa? Sifat perkalian. Ada namanya sifat kumulatif, kemudian ada namanya sifat tertutup, kemudian ada sifat pengelompokan ya. Ada yang susah atau ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada. Atau ada, kalau begitu Ibu yang bertanya untuk memastikan sekarang ya. Jika Ibu menekuk dalam perkalian 6 sampai 9, perhatikan. Jika Ibu menekuk di tangan kiri Ibu 3 jari, berarti ini berapa? Berapa? 8. Jika Ibu menekuk 2 jari, berarti yang sebelah kanan berapa? 7. Perkalian berapa yang terjadi? 8 kali 7. Iya, baik. 8 kali 7 kita hitung jari yang ditekuk. Berapa nilainya? 50. Kemudian jari yang berdiri ya 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Sehingga kita jumlahkan 50 ditambah 6. Hasilnya 56. Jadi 8 dikali 7 hasilnya 56. Baik, persiapan tepuk cekdot. Yang semangat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, kelas 6. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang soal cerita pada bilangan bulat. Dan untuk hasil kalian Ibu akan bagikan pada pertemuan kita di pelajaran matematika, yaitu hari Rabu dan hari Kamis. Untuk yang mendapatkan nilai di bawah 69 nanti kita ulangi ya. Lalu untuk teman kalian yang tidak hadir tolong diinformasikan nanti ya, supaya kalau dia masuk besok kita berikan materi